Selamat pagi Lause Sofian. Selamat pagi Lose. Oke, kita sapa adik-adik dulu ya Lause ya. Ya Lose. Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik semua. Oke, bersyukur ya Lause ya, hari ini kita bisa kembali datang ke sekolah minggu. Nah adik-adik, kalau Lause sudah berdiri di sini berarti kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Tak boleh main. Kalau ngobrol-ngobrol boleh nggak Lause? Nggak boleh Lose. Iya, tak boleh ngobrol-ngobrol juga, oke? Nah, kita akan mulai lagu kita yang pertama, lagu Mars Sekolah Minggu. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Semua bernyanyi adik-adik ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya. Suaranya kurang kencang. Markas kanak-kanak semua, cari jiwa, maju terus, bersaja di tentara Kristus. Cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita mau berdoa. Satu, lipat tangan, dua, tutup mata, tiga, tunduk kepala, empat, kita berdoa. Yuk semua ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, jangan ada yang main-main ya. Oke, kita berdoa, ikutin Lause. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat untuk segala berkat yang Tuhan berikan yang Tuhan berikan kepada kami semua. kepada kami semua. Kami bersyukur Kami bersyukur setiap hari setiap hari Tuhan memelihara kami. Tuhan memelihara kami. Kami bersyukur Kami bersyukur di pagi hari ini di pagi hari ini kami bisa datang kami bisa datang ke rumah Tuhan ke rumah Tuhan untuk beribadah untuk beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa surgawi, tolonglah kami semua untuk sungguh-sungguh untuk sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini mengikuti ibadah ini dengan baik. dengan baik. Bantu kami Bantu kami agar kami mau agar kami mau membuka suara kami buka suara kami untuk memuji nama Tuhan. untuk memuji nama Tuhan. Dan biarlah Dan biarlah puji-pujian kami puji-pujian kami menjadi kemuliaan jadi kemuliaan bagi Tuhan di sorga. bagi Tuhan di sorga. Bapa Surgawi, Bapa surgawi, kami juga berdoa kami juga berdoa buat teman-teman sekolah minggu teman-teman sekolah minggu yang belum bisa datang hari ini. yang belum bisa datang hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong mereka Kiranya Tuhan yang menolong mereka agar di minggu depan agar di minggu depan mereka bisa bersama kami agar bisa bersama kami beribadah kepada Tuhan. beribadah kepada Tuhan.
Bapa Bapa Surgawi, surgawi, kami memohon kami ampun memohon ampun untuk segala dosa segala dosa yang kami lakukan. yang kami lakukan. Hapuskanlah dosa kami Hapuskanlah dosa kami dan bantu kami semua dan kami semua untuk taat firman Tuhan untuk taat firman Tuhan setiap hari. setiap hari. Kami berdoa Berdoa hanya di dalam di dalam nama anakmu, nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, langsung kita lanjutkan kembali ya puji-pujian kita ya. Nah, adik-adik ini adalah lagu baru ya Lause ya. Kolose. Jadi kita ikutin pelan-pelan, mungkin ada yang sudah tahu ya, tidak tertutup kemungkinan adik-adik sudah tahu ya. Bagi yang sudah tahu, kencangkan suaranya. Bagi yang belum tahu, ikutin pelan-pelan. Dan Lause-Lause, kemarin saya sudah kirim videonya, kencangkan suaranya ya Lause-Lause ya. Oke Lause. Beritakanlah Tuhan penebus, beritakanlah kasih Allah, beritakan Yesus anak Allah hingga ke ujung dunia. Roh Kudus yang sadarkanku pulang ke Bapa Maha Murah. Sucikan hatiku selalu agar berguna bagi Tuhan. Banyak orang di lembah dosa meregang nyawa keluh kesah. Utuslah ku sedia pergi memasyurkan nama Tuhan. Ya, Lause Sofian, lagu kita ini tentang apa ya Lause? Kita harus memberitakan Injil, Lause. Iya benar, ini mengajarkan kita bahwa kita harus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Dan di bait terakhir ya, dua baris terakhir ya, itu merupakan doa bagi kita bahwa kita mau diutus oleh Tuhan untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain, kepada teman kita, kepada papa mama yang belum percaya, kepada akong sama nai-nai kita yang belum percaya. Ya, kita harus mau ceritakan tentang Tuhan Yesus. Oke, mungkin kita lanjutkan saja ya lagu kita berikutnya ya. Nanti di minggu-minggu berikutnya kita bisa ulangi lagi lagu ini ya. Ajaiblah namanya. Ini juga lagu baru adik-adik, tapi lagu yang pertama kita nyanyikan di sekolah minggu, tapi mungkin ada yang sudah tahu juga ya. Ikutin ya. Ajaiblah namanya, terindah namanya, besarlah kuasanya, Yesus Tuhan, Raja segala raja, pencipta semua. Ajaiblah namanya, Yesus Tuhan, Gembala yang baik, batu karang teguh, Allah Maha Kuasa. Sujudlah padanya, kasihilah Dia. Ajaiblah namanya, Yesus Tuhan. Susah nggak lagunya? Susah ya, tapi lagunya bagus loh. Nama Tuhan kita Yesus Kristus ya, Yesus ya. Katakan nama yang ajaib, nama yang indah. Tidak ada nama yang lebih indah daripada
Tuhan Yesus Lause. Tuhan Yesus ya. Walaupun mungkin kita merasa ya Lause namanya, oh nama Sofian itu bagus loh, nama Dirmayanti itu bagus loh. Tapi kita harus ingat, nama yang paling indah adalah namanya Tuhan Yesus, benar sekali. Oke, kita lanjutkan kembali pujian kita yang berikutnya. Ini kita mau bergerak ini, Yesus disalib ya. Kita mau nyanyikan 2 kali, semua berdiri. Semua berdiri, kita mau bernyanyi dan bergerak ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosaku ditebus. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosaku ditebus. Silakan duduk. Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa siapa adik-adik? Dosa siapa? Dosa kamu. Dosa kita semua. Nah, sekarang kita lanjutkan pujian kita. Kita mau bernyanyi dan juga memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Adik-adik kelas 2 yang sudah ditunjuk, silahkan maju. Adik-adik kelas 2. Oke, kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku ya. Betapa hatiku, semua bernyanyi, jangan ada yang ngobrol adik-adik. Terima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Musik saja. Oke, adik-adik semua, mari kita bersatu dalam doa, diikuti rasanya ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan telah Tuhan telah menyertai kami menyertai kami dari rumah dari rumah hingga gerejamu. hingga di gereja. Tuhan, Tuhan, sekarang kami telah sekarang kami telah mengumpulkan mengumpulkan sedikit dari sedikit dari berkat yang telah Tuhan berikan. yang telah Tuhan berikan. Kiranya Kiranya persembahan ini persembahan ini bisa berguna bisa berguna untuk pelayanan Tuhan. untuk pelayanan Tuhan. Tuhan, Tuhan,
Ampuni segala dosa Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. dan kesalahan kami. Hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Terima kasih Lause Ruben dan adik-adik kelas 2 ya. Oke, sekarang kita mau lihat pengumumannya. Nah, sebelum ini ya. Oke, ini dulu ya. Pengumumannya, oke Lause Sofian nomor 1 Lause. 1 2 anak sekolah minggu diadakan setiap hari. Setiap hari jam 8 sampai 8.30. Mari semua ikut 1 2 bersama. Oke, yang kedua ya. Yang kedua untuk asisten GSM dan juga anak-anak kelas remaja ya. Diimbau ya, diminta untuk mengikuti renungan malam setiap malam ya. Bukan hanya 2-3 orang saja yang harus ikut, tapi semua anak-anak remaja dan semua asisten guru sekolah minggu ya. Untuk ikut dalam renungan malam setiap malam jam 9 ya. Oke. Nggak usah. Presentasi Natal dimulai jam 9 sampai 9.25 tank. Oke, jadi lause-lause yang bercerita diharapkan on time. Latihan paduan suara anak hari ini jam 9.30. Jadi adik-adik kelas 1 sampai kelas 5 kalau sudah bubar dari kelas langsung naik ke atas. Tidak bersantai-santai lagi di bawah ya, langsung naik ke atas untuk latihan. Oke, lause. Latihan paduan suara remaja dimulai 9.45. Nanti anak-anak remaja akan mempersembahkan pujian di kebaktian umum. Jadi 9.45 naik di atas, ke atas untuk latihan bersama. Oke, playgroup kebaktian hari ini Evangelis Chancel. Dan yang terakhir adik-adik mulai hari ini kelas kita dibagi menjadi 4 kelas ya. Kelas playgroup TK, SD 1 sampai SD 3, SD 4 dan 5, SD 6 sampai remaja. Nanti kelas playgroup tetap di tempat biasa, kelas 1 sampai 3 tetap di tempat biasa, kelas 4 5 di bawah sini, tetangga dengan playgroup ya, di bawah sini ya. Nah, oke, kelas 6 sampai remaja tetap di ruangan ini. Sekarang kita mau bagi kelas playgroup ikut lause Anton, kelas 1 ikut lause Selfie, kelas 4 5 ikut lause Mega, remaja tinggal di sini ya. Tes, tes 1 dicoba.
Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat datang kembali untuk Beckham. Beckham kan namanya kan? Ya, sudah lama tidak datang ya. Jadi ke depan terus datang lah ya untuk Beckham ya, beribadah sama Tuhan ya. Untuk yang perempuan 3 di belakang, maju ke depan. Natania, Yurfea, Nia, silakan duduk di depan. Oke. Yurfea geser sedikit. Oke, Natania geser sedikit biar nampak semua. Oke. Oke, nah sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, pimpin dan sertai kami, agar kami bisa mengerti firman-Mu dan kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita mau ayat hafalan dulu pagi hari ini. Ada hafalan kita pagi hari ini yaitu terambil dari Keluaran pasal 5 ayat 11. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Keluaran 5 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Keluaran 5 ayat 11. Silakan hafal. Oke, sudah kita coba hapus sambil kita hafal lagi.
Oke, kita coba hafal. Sebutkan bersama-sama ya. 2, 3, ya. Keluaran 5 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Oke, kita hapus dulu. 2, 3, ya. Keluaran 5 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Keluaran 5 ayat 11. Kita hapus lagi. 2, 3, ya. Keluaran 5 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Keluaran 5 ayat 11. 2, 3, ya. Keluaran 5 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Kita hapus 2, 3, ya. Keluaran 5 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Keluaran 5 ayat 11. Oke, 2, 3, ya. Keluaran 5 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Terakhir, 2, 3, ya. Keluaran 5 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Sudah hafal? Oke, Steve. Yang carry. Oke. Joanna. Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang engkau pembuat apa? Keajaiban. Oke? Engkau pembuat keajaiban ya. Satu orang lagi. Natania bisa? Belum bisa. Nia bisa? Cherish belum bisa. Kenapa? Dikit, tapi bisa. Belum. Hana bisa? Oke, besarkan suara. Lupa ya. Darren. Siapakah yang seperti engkau? Para Allah
Siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu. Kau pembuat keajaiban. Oke? Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Keluaran 5 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Oke. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini, pelajaran pertama, judulnya yaitu Allah menebus umatnya. Baca bersama-sama 2-3 ya. Allah menebus umatnya. Cerita firman Tuhan ini terambil dari Keluaran pasal pertama sampai 15. Jadi ada 15 pasal ya. Tujuan pelajaran kita yang pertama, mengetahui bahwa Allah berkuasa atas sejarah untuk melaksanakan tujuan penebusannya. Jadi Tuhan Allah mengontrol segala hal yang terjadi sepanjang zaman. Selalu Tuhan yang mengontrol sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kedua, mengenali bahwa anak domba Paskah merupakan gambaran dari Yesus Kristus, anak domba Allah. Nanti kita akan belajar bagaimana anak domba dipersembahkan atau disembelih sebagai korban agar anak sulung dari orang Israel tidak ada yang meninggal. Jadi seperti korbannya atau menggantikan ya. Kebenaran Alkitabnya, Allah memenuhi covenant-Nya. Covenant-nya itu adalah perjanjiannya dengan menebus umatnya dari perbudakan di Mesir. Tuhan Allah sudah berjanji sebelumnya kepada Abraham bahwa keturunannya akan tinggal di Mesir dalam beberapa ratus tahun. Dan setelah itu Tuhan akan bawa mereka kembali ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itulah yang Tuhan berikan. Dan hari ini kita melihat bagaimana Tuhan Allah menepati janjinya ini kepada Abraham, Ishak dan Yakub ya. Yang pertama kita mau melihat Allah berkuasa atas sejarah untuk melaksanakan rencananya menyelamatkan umat. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu berkuasa ataupun mengontrol segala sesuatu yang terjadi sepanjang waktu? Itu yang kita mau lihat ya. Nah, yang pertama kita melihat bagaimana orang Israel, masih ingat cerita tentang Yakub dan Yusuf. Waktu Yusuf menjadi Perdana Menteri, lalu Yakub dan semua keluarganya pergi ke Mesir, tinggal di Mesir, di tanah Goshen. Disitulah dipelihara ya mereka oleh Yusuf, karena terjadi masa kelaparan yang sangat hebat pada saat itu. Dan ternyata di situ mereka berkembang biak, atau dalam arti mereka semakin banyak jumlahnya, memiliki keturunan. Firman Tuhan di sini mengatakan di Keluaran pasal 1 ayat 7, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan sehingga jumlah mereka semakin banyak. Dan di situ dikatakan di negeri Mesir terlihat sekali orang Israel itu sudah banyak jumlahnya. Sudah banyak populasinya. Oke? Lihat gambar bagaimana orang Israel, mereka punya anak, punya cucu, punya cicit, apalagi selanjutnya ya. Lalu di Keluaran pasal pertama ayat 11 di situ dikatakan ketika Firaun melihat orang Israel semakin banyak, mereka menjadi takut.
termasuk Firaun. Jangan-jangan kalau terjadi peperangan, nanti Israel ini yang banyak jumlahnya, mereka bersekongkol atau mereka bekerja sama dengan musuh-musuh kita untuk menghancurkan bangsa kita sendiri, menghancurkan Mesir. Maka apa yang dilakukan Firaun? Kalau begitu kita harus tindas mereka. Kita harus tekan mereka. Kita harus buat mereka menderita. Kita harus jadikan mereka budak. Supaya apa? Mereka tidak semakin kuat, mereka tidak semakin banyak jumlahnya. Jadi harus ditekan. Dengan cara bagaimana? Harus kasih kerja yang keras, kerja yang berat. Buat mereka benar-benar capek. Dan salah satu pekerjaan yang berat mereka itu yaitu harus membangun 2 nama kota. Nanti langsung tanya ya, 2 kota itu yaitu kota Pitom dan kota Raamses. Ya, kota Pitom dan kota Raamses. Ingat ya, 2 kota ini mereka harus bangun dengan kerja keras mereka. Ketika orang Israel melihat hal itu, tentunya menderita. Ya kan? Mereka berteriak, sakit. Kalau selama ini kerja mereka masih bisa mereka lakukan. Sekarang mereka ditekan berkali-kali lipat pekerjaan yang semakin berat. Dan orang Israel tentunya berseru-seru yang minta tolong kepada Tuhan. Dikatakan di pasal 2 ayat 23, setelah Raja Mesir atau Firaun itu Raja Mesir ya, meninggal, apakah orang Israel sudah berhenti dari penderitaan, dari penindasan? Jawabannya tidak. Masih terus, mungkin makin juga menderita. Sini dikatakan, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, diperbudak. Budak dengan pembantu itu beda, kalian tahu tidak? Pembantu itu masih bisa dihargai, dihormati. Tak boleh bersikap sewenang-wenangnya. Suka-suka hati tak boleh. Tapi kalau namanya budak, itu kita bisa bersikap sesuka hati sama dia. Karena sudah menjadi milik kita 100%. Kita mau kasih kerja keras, mau apapun, namanya budak, kita lakukan. Orang Israel diperbudak. Ya, di sini dikatakan mereka diperbudak dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Lihat apa kata firman Tuhan, baca di situ. Mereka berseru-seru. Tahu berseru-seru? Berteriak, Tuhan, 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 tolong. Bukan hanya di dalam hati, bukan hanya di dalam pikiran mereka, oh Tuhan, tapi mereka sampai berteriak, berseru-seru kepada Tuhan. Itu berarti apa? Penderitaan mereka, Derens, itu sudah begitu berat. Sudah begitu berat. Sampai-sampai mereka harus berseru-seru kepada Tuhan Allah. Dan firman Tuhan di Keluaran pasal 2 ayat 24. Di situ dikatakan Tuhan Allah mendengar seruan mereka. Tuhan Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang maha kuasa. Dan Allah yang selalu memperhatikan umatnya. Allah yang selalu menepati janji. Di sini dikatakan Tuhan Allah mendengar seruan orang Israel. Dan Tuhan Allah mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ingat, sebelumnya tadi sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa keturunannya akan dibawa kembali keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan. Dan sudah genap waktunya mereka harus dibawa, ditebus atau dikeluarkan dari tanah perbudakan di Mesir. Jadi Tuhan Allah mengingat perjanjian. Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan di sini dikatakan, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Sekarang Tuhan bertindak untuk melepaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Maka Tuhan memilih seseorang menjadi utusannya untuk memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Siapakah namanya? Musa.
suatu kali Musa dia sedang menggembalakan ternaknya di padang, dan dia melihat ada seperti semak-semak yang terbakar, ya, ada semak-semak yang terbakar, tetapi maksudnya adalah ada api tetapi tidak terbakar, ya, ada api tapi semak-semak itu tidak terbakar. Harusnya kan terbakar kan, tapi ini tidak terbakar. Dan ketika Musa mendekat, Tuhan berbicara kepada Musa. Apa yang kata Tuhan kepadanya? Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sekarang Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa umatnya sudah dia dengar doanya. Dan Tuhan datang untuk menolong mereka. Apa kata Tuhan? Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ini adalah suku-suku, ya, di tanah Kanaan yang dimana penuh kejahatan. Mereka menyembah berhala, hidup di dalam dosa. Mereka akan dihancurkan karena dosa mereka sudah begitu parah sekali, ya. Tidak ada pertobatan, sehingga sudah waktunya mereka harus dihancurkan, ya, dihukum oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan mengatakan, sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun, raja Mesir tadi kan, yang memerintahkan untuk menindas orang-orang Israel. Nah, pergilah dan bawalah umatku keluar dari bangsa Mesir, keluar dari tanah Mesir, ya. Nah, jadi itulah cerita bagaimana Tuhan dia datang memperhatikan umatnya, yaitu orang Israel. Nah, yang kedua kita melihat Allah selalu memegang kendali dan mengerjakan rencananya untuk menebus umatnya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana ketika Tuhan bertindak, dia benar-benar yang mengontrol full, ya, mengontrol segala sesuatu dengan kuasanya, dan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Musa dengan didampingi oleh Harun abangnya, mereka menghadap Firaun dan mereka bilang, Firaun, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub dan Allahnya Israel memerintahkan supaya Firaun membiarkan atau melepaskan Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan ini, menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah bagi kami. Bagaimana respon Firaun? Firaun dia mengatakan tidak mau. Itu hanya akal-akalan kalian untuk bisa keluar dari pekerjaan kalian. Dan Firaun dia justru makin menindas orang Israel. Dia tidak mau dengarkan Musa dan Harun. Oleh karena itu, Tuhan mengatakan kepada Musa, aku akan memberikan 10 tulah. Tulah itu adalah hukuman kepada orang Mesir, kepada Firaun dan seluruh orang Mesir. Supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa Tuhan Allah Israel itu adalah Allah yang maha kuasa. Dan supaya Firaun pada akhirnya mengizinkan Israel keluar dari tanah Mesir. 10 tulah, ya, ingat 10 tulah. Kita lihat satu persatu. Tulah pertama, air menjadi darah. Jadi Musa mengambil tongkat. Dan tongkat itu dicelupkannya ke dalam sungai Nil. Dan air sungai Nil itu berubah menjadi darah. Sungai Nil itu adalah sungai di mana menjadi sumber, ya, minuman bagi orang Mesir dan segala kegiatan mereka, misalnya cuci kain dan apa saja. Itu adalah sumber air mereka. Dan sekarang sungai Nil sudah berubah menjadi darah. Kira-kira apa yang terjadi? Mereka bisa minum tidak? Tidak bisa. Ikan-ikan pada mati, ya kan? Ikan kan tidak bisa hidup di dalam darah. Semua pada mati, jadi bau dan mereka kesusahan.
Maka apa yang dilakukan oleh Firaun? Dia datang kepada Musa. Musa, tiba-tiba kita melihat ada para orang-orang sihir, orang-orang yang orang-orang yang hebat-hebat juga di Mesir, orang-orang yang jahat, yang macam ilmu-ilmu sihir itu, mereka juga datang mencoba membuat seperti yang dilakukan Musa dan Harun. Air menjadi darah. Mereka juga bisa lakukan. Sehingga Firaun mengatakan, itu bukan sesuatu yang ajaib. Karena orang-orang yang berilmu sihir juga bisa lakukan ini. Hanya dia tidak mau. Selanjutnya Tuhan mengatakan kepada Musa dan Harun supaya mengeluarkan kata-kata dari sungai Nil dan memenuhi seluruh tanah Mesir. Bayangkan kata-kata keluar dan memenuhi seluruh tanah Mesir. Suaranya pasti bising. Begitu terus kan? Lalu belum lagi kalau mengganggu pergi. Coba kalau tiba-tiba kata ada di kursi situ lalu loncat-loncat, mengganggu tidak? Kamu tidur? Kamu susah tidur. Tetapi kita melihat orang-orang yang berilmu sihir tadi, orang-orang yang jahat itu juga. Mereka juga buat dan bisa. Firaun mengatakan itu tidak ada hal yang ajaib. Karena mereka juga bisa. Itu tulah yang kedua ya. Nah sekarang Tuhan mengatakan kepada Musa dan Harun supaya tongkat itu dipukulkan ke atas debu dan mengeluarkan banyak sekali nyamuk ya. Tulah ketiga itu adalah nyamuk. Dan nyamuk itu dia menguasai seluruh tanah Mesir. Bayangkan nyamuk gigit kamu, itu mengganggu sekali ya kan? Bisa membuat kamu sakit dan segala macam. Lalu orang-orang yang berilmu sihir itu juga mencoba, mereka mau meniru. Tetapi ternyata tidak bisa. Dan akhirnya orang-orang yang berilmu sihir itu mereka tahu bahwa hal ini berasal dari Tuhan Allah. Ini bukan lagi pekerjaan biasa, bukan ilmu sihir biasa. Tapi ini benar-benar kuasa daripada Tuhan Allah. Tapi Firaun tidak mau dengar. Ya. Nah sekarang Tuhan memerintahkan untuk memberikan tulah keempat. Hukuman yang keempat, yaitu lalat pikat. Tahu lalat pikat? Pikat itu bukan seperti lalat yang biasa yang kita lihat. Lalat pikat itu lebih jahat, kalian tahu tidak? Dia bisa gigit dan menghisap darah. Sakit. Bayangkan di seluruh tanah Mesir lalat pikat itu penuh. Selain jorok dan berbahaya juga, dia bisa gigit dan menghisap darah. Tetapi apakah Firaun dia bertobat? Tidak, dia semakin mengeraskan hatinya. Dia tidak mau dengar. Dia pergi kepada Musa. Musa berdoa supaya semuanya ini bisa berhenti. Tapi setelah berhenti, dia tidak mau membebaskan orang Israel. Dia berjanji kepada Musa, kalau ini berhenti, saya akan bebaskan orang Israel. Tapi setelah berhenti, tidak dibebaskan. Nah sekarang lanjut. Akhirnya Tuhan memberikan tulah yang kelima, hukuman yang kelima. Yaitu penyakit sampar pada ternak. Penyakit sampar yang membuat ternak-ternak orang Mesir semua pada sakit dan banyak yang mati. Ya kan? Kalau semua ternak pada sakit dan juga banyak yang mati, bagaimana kebutuhan makanan daging untuk orang Mesir? Mereka akan kesusahan selain untuk masalah penjualan, penghasilan, mereka juga tidak bisa makan daging. Karena kenapa? Karena sudah dihukum. Mereka semua punya penyakit ya. Binatang itu punya penyakit. Penyakit sampar. Lalu Firaun melihat hal itu, dia meminta kepada Musa. Musa berdoa sama Tuhan. Kalau itu berhenti, saya akan bebaskan orang Israel. Tapi lagi-lagi setelah berhenti penyakit sampar ini, Firaun dia tidak menepati janji. Akhirnya Tuhan memberikan hukuman yang keenam atau tulah keenam, yaitu bara. Bara itu sejenis penyakit kulit ya, yang besar-besar itu, macam bisu itu, yang buat kulit kita busuk. Ya kan? Sakit itu. Dan bisa di mana saja, di kepala, di ketiakmu, di sini, mana saja bisa kena. Lalu Firaun lagi-lagi dia
dan meminta kepada Musa supaya berdoa kepada Tuhan Allah. Menghentikan itu semua. Tapi setelah berhenti, apakah Firaun dia menepati janjinya? Jawabannya tidak. Maka akhirnya Tuhan memberikan hukuman yang selanjutnya, yaitu tulah yang ketujuh, hujan es. Hujan es bagus tidak? Hah? Salju itu bagus tidak? Nggak bagus salju. Nah, beda dengan salju ya. Kalau salju itu kan, wah kita merasa enak gitu, ya kan? Tapi kalau namanya hujan es, itu macam batu-batu itu, es batu itu, coba bayangkan, itu atap kita bunyi terus, lalu kamu keluar ya, kena kepala bisa mati kan? Ya kan? Bisa mati kita kan? Ada yang mati, ada yang meninggal. Bayangkan kalau hujan es kena kepala terus. Apa tidak benjol, berdarah dan meninggal. Ya kan? Nah, jadi Firaun lagi-lagi dia meminta kepada Musa untuk berdoa menghentikan semuanya. Setelah berhenti, Firaun dia makin mengeraskan hati. Dia tidak mau mengeluarkan orang Israel. Maka selanjutnya Tuhan memberikan tulah ke-8, yaitu belalang. Belalang itu makanannya apa? Daging. Tumbuh-tumbuhan ya kan? Jadi hasil tanaman orang-orang Mesir dimakan belalang. Membayangkan. Jadi itu akan membuat kesusahan orang Mesir ya kan? Sayur mereka tidak bisa makan. Mereka tanam misalnya gandum atau apa tidak akan bertumbuh dengan baik. Karena ketika sudah punya daun, ada daunnya langsung dimakan oleh belalang. Lalu Firaun dia berdoa. Firaun meminta kepada Musa supaya Musa berdoa kepada Tuhan menghentikan belalang itu. Dan setelah berhenti, apakah Firaun dia menepati janjinya untuk membebaskan orang Israel? Jawabannya tidak ya, lagi-lagi. Nah, selanjutnya Tuhan memberikan tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita. Jadi di seluruh tanah Mesir itu gelap gulita, kecuali di daerah orang Israel, di mana mereka tinggal. Itu tidak ada gelap gulita. Terang seperti biasa, siang dan malam. Tapi di seluruh orang Mesir, gelap gulita. Gelap gulita, coba bayangkan seperti apa gelapnya. Kamu tutup mata. Tutup mata, dan seperti begitulah gelap. Kamu tidak bisa kemana-mana. Mungkin mereka punya lampu ya kan. Tapi tidak bisa hidup terus-menerus kan. Mereka kemana-mana mau bagaimana, mau bekerja bagaimana. Benar-benar gelap gulita dan mereka tidak bisa melihat. Akhirnya Firaun meminta kepada Musa supaya ya gelap gulita itu dihentikan. Dia berjanji akan membebaskan orang Israel. Tapi lagi-lagi setelah semuanya itu berhenti, Firaun tidak menepati janji. Maka sampailah ke hukuman yang terakhir. Apa kata Tuhan kepada Musa? Perintahkan orang Israel untuk setiap rumah harus mengambil seekor anak domba jantan yang tidak bercela, artinya tidak cacat, yang bagus, dan harus disembeli. Lalu setelah itu darah domba itu harus diambil dan dioleskan ke tiang pintu rumah masing-masing, kiri dan kanan, lalu bagian atas harus dioleskan. Tujuannya apa? Supaya ketika nanti malaikat Tuhan berjalan ke seluruh Mesir dan dia melihat ada tanda darah di pintu, itu tandanya bahwa rumah orang Israel. Sehingga hukuman Tuhan tidak akan menimpa orang Israel karena ada darah. Jadi kita bisa melihat anak domba disembeli, harus mati, darahnya harus dioleskan. Supaya hukuman Tuhan tidak menimpa atau tidak terjadi kepada orang Israel. Kita melihat selanjutnya Tuhan mengatakan, lalu bagaimana dengan dagingnya? Dagingnya mereka harus panggang. Dan mereka harus makan habis tiap-tiap rumah itu. Kalau tidak habis mereka harus bakar. Dan mereka harus makan dengan roti yang tidak beracun.
Karena malam itu Tuhan akan bebaskan mereka. Dan mereka harus selalu peringati. Itulah namanya Paskah bagi orang Israel. Setiap 1 kali setahun. Paskah orang Israel itu maksudnya adalah Tuhan telah menebus mereka keluar dari tanah Mesir. Dari perbudakan Mesir. Mereka harus selalu rayakan hal. Lalu setelah itu mereka lakukan, malaikat Tuhan turun dan dia melewati seluruh tanah Mesir. Setiap ada darah di tiang pintu itu adalah rumah Israel. Semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung binatang, tidak ada yang mati bagi orang Israel. Tapi orang Mesir semuanya mati anak sulungnya. Anak sulung manusia, anak sulung binatang. Siapa anak sulung di sini? Ada. Nah, semua anak sulung itu mati pada saat seluruh tanah Mesir. Langsung jangan juga anak sulung. Semua dibunuh. Itu hukuman. Termasuk anak Firaun. Anak Firaun mati juga. Bayangkan dalam malam itu, satu malam itu, nangis di mana-mana. Setiap rumah tangga itu pasti ada yang menangis. Karena anak sulung semua mati. Kecuali yang tidak punya anak, ya kan? Kecuali yang belum menikah. Tapi setiap anak sulung mati. Termasuk binatang. Maka apa yang terjadi? Barulah Firaun. Dia benar-benar, ya, dia mau mengeluarkan orang Israel. Dia mengatakan kepada Musa dan Harun, pergi, bawa orang Israel keluar cepat-cepat. Dan akhirnya orang Israel diperintahkan untuk meminta barang-barang yang mahal dari orang-orang Mesir. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati memberikannya. Seperti emas, perak, kain-kain. Mereka bermurah hati, bukan mencuri ya. Mereka meminta dan orang Mesir diberikan kemurahan hati oleh Tuhan untuk membagikan. Dan orang Israel akhirnya berjalan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan Allah berkuasa, benar-benar dia mengontrol segala hal yang terjadi. Sehingga walaupun Firaun pada dasarnya dia tidak mau, dia mengeraskan hati. Tuhan menunjukkan kuasanya. Sehingga akhirnya orang Mesir mengeluarkan orang Israel. Nah, kita melihat tidak ada yang menghalangi Allah dalam mengerjakan rencananya. Apakah Tuhan bisa dihalangi ataupun digagalkan rencananya dalam membebaskan orang Israel? Jawabannya tidak. Kita lihat cerita selanjutnya ya. Perhatikan baik-baik, nanti lo tanya ya. Nah, ketika mereka sudah berjalan sampailah mereka di tepi laut Teberau. Ada laut Teberau, dan laut Teberau itu dalam, luas lagi. Bagaimana cara mereka mau melewati laut Teberau? Sulit, ya kan? Nah, lalu apa yang terjadi? Orang-orang Mesir, Firaun, dia berubah hati. Dia menyuruh pasukannya kejar orang Israel. Kejar mereka, dan tentunya tujuannya apa? Musnahkan mereka. Tangkap mereka. Orang Israel melihat pasukan Mesir dari belakang. Mereka ketakutan. Mereka tidak bisa lari lagi. Kenapa? Karena laut sudah. Gimana? Mau berenang? Coba dari sini berenang ke Singapura. Bisa tak? Hah? Belum lagi kalau ombaknya kuat. Jadi gimana? Dalam. Sedangkan banyak binatang, ternak, bayi, kakek, nenek, gimana mau melewati laut Teberau? Tak bisa. Kalau secara manusia mungkin kita pikir, oh udah selesai, udah selesai ceritanya. Kita pasti semua mati di sini. Tapi lagi-lagi kita melihat Tuhan Allah kita tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan menyuruh Musa untuk mengambil tongkatnya dan membelah laut Teberau. Dan Tuhan membuat angin kencang. Kemarin ada angin kencang kan terjadi kan? Tapi lebih kencang dari situ sehingga apa yang terjadi? Laut itu terbelah. Dan laut itu akhirnya membentuk dinding kanan dan kiri. Sedangkan di tengah-tengahnya tanah kering.
Itu luar biasa tidak? Ajaib tidak? Kamu pernah berjalan tidak di tengah-tengah laut yang seperti demikian? Sini dinding laut terbelah dan tanah kering, lalu kita berjalan. Ya kan? Lalu orang Israel, wah, mereka melihat keajaiban Tuhan, lalu mereka berjalan di tanah kering itu. Sedangkan orang Mesir, pasukannya, mereka mau mengejar dari belakang. Mereka lihat tentunya, ini luar biasa ya. Tapi mereka mau kejar juga. Nah, ketika mereka menyusul dari belakang, apa kata Tuhan kepada Musa? Musa, kamu ambil lagi tongkatmu itu, kamu arahkan ke belakang, supaya apa? Supaya air tadi yang sudah terbelah kembali menyambung seperti biasa, sehingga orang-orang Mesir pasukannya tenggelam, ya kan? Dan itulah yang terjadi. Kita melihat bagaimana pasukan Mesir akhirnya semuanya tenggelam dan mati binasa. Kita melihat bagaimana mereka semua pada mati, pasukan Mesir, dan orang Israel selamat. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel? Tentunya mereka bersuka cita dan memuji Tuhan. Itulah kuasa Tuhan dan itulah rencana Tuhan yang tidak bisa digagalkan. Nah, adik-adik perhatikan. Yang pertama, mengetahui bahwa Allah berkuasa atas sejarah untuk melaksanakan tujuan penebusan. Segala sesuatu yang terjadi ke dalam dunia ini Tuhan yang mengendalikan. Termasuk rencana Tuhan untuk menebus Israel. Ya, bagaimana Tuhan melepaskan orang Israel dengan kuasanya, menghukum orang-orang Mesir, ya, membelah laut Teberau, karena kehendak Tuhan melepaskan orang Israel dari tanah perbudakan. Jadi Tuhan benar-benar mengendalikan segala sesuatu. Termasuk juga kita. Bagaimana rencana Tuhan untuk menebus dosa manusia, menebus kita dari dosa. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Mungkin ada yang mengatakan di antara kita, enggak mungkin lah, masa Tuhan bisa menjadi manusia? Masa Tuhan bisa mati? Adik-adik sekalian, itulah Tuhan. Kalau dia punya rencana, tak ada yang bisa menggagalkan. Tuhan berkuasa mengontrol, melakukan segala sesuatu untuk rencana penebusan. Dia mengutus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia menjadi seorang manusia. Kalian percaya tidak bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah 100%? Beckham percaya tidak? Dia menjadi seorang manusia. Dan dia mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia mati, bangkit kembali. Sekarang di mana Tuhan Yesus? Di surga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Semuanya Tuhan lakukan demi menebus dosa-dosa. Jadi kita harus bersyukur. Lalu segala yang terjadi dalam hidup kita juga, Tuhan juga mengontrol, Tuhan juga bekerja. Jadi kita jangan berpikir, apa yang saya alami ini itu di luar kendali Tuhan. Tidak, Tuhan juga selalu mengendalikan, Tuhan selalu memperhatikan, berkuasa. Ya. Oleh karena itu kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua, mengenali bahwa anak domba Paskah merupakan gambaran dari Yesus Kristus, anak domba Allah. Nah tadi kita melihat bagaimana anak domba disembeli, mereka harus mati dan darahnya harus diambil, dioleskan sebagai tanda supaya apa? Supaya orang Israel selamat daripada kematian anak sulung. Jadi anak domba itu benar-benar menjadi korban, darahnya tercurah untuk menyelamatkan orang Israel dari kematian anak sulung. Tapi ini hanya gambaran tentang Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah yang Tuhan siapkan untuk apa? Untuk mati, dikorbankan, nyawanya dia mati dan darahnya tercurah. Untuk apa? Supaya kita selamat dari kebinasaan yang kekal. Kebinasaan yang kekal itu apa? Neraka. Adik-adik, neraka. Neraka itu benar-benar mengerikan. Neraka itu menunggu kita, setiap manusia dia tunggu kita karena kita orang berdosa, kita punya kesalahan. Selama-lamanya kamu akan disiksa di dalam lautan api. Kamu akan menderita. Tapi Tuhan
Dia memberikan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita selamat daripada kebinasaan atau selamat dari neraka yang kekal. Kita tidak usah binasa. Kita pergi ke surga. Seperti anak domba tadi menyelamatkan semua orang Israel dari kematian anak sulung. Maka Tuhan Yesus yang adalah anak domba Allah dipersembahkan untuk menyelamatkan kita dari kematian yang kekal, kebinasaan yang kekal. Oleh karena itu kamu harus percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Tidak boleh kamu tinggalkan Tuhan Yesus. Tak boleh kamu dipengaruhi oleh ajaran apapun. Hanya Tuhan Yesus yang bisa selamatkan kita dari penghukuman dosa, dari kematian yang kekal. Apakah kalian sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus? Darren, sungguh-sungguh? Kerry? Becca? Semua? Ya. Cherish? Harus sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus Kristus. Itu saja cerita firman Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena kami bisa belajar firman-Mu bahwa Tuhan Yesus, anak domba Allah, datang untuk menyelamatkan kami. Dan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa mengontrol segala sesuatu. Dan biarlah kami bisa sungguh-sungguh mengerti dan kami sungguh-sungguh bisa bertumbuh di dalam kebenaran. Berkati semua anak-anak ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.